warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, kami dari kelompok 1. Kali ini kita akan membahas tentang grafimetri. Pertama-tama kita akan mengenalkan terlebih dahulu. Nama saya Mirsa Sabila. Nama saya Abdul Gadir. Nama saya Dinda Sabrina. Nama saya Manjul Zahran Ramadan. Nama saya Neka Sedi Prayoga. Nah, langsung aja ya kita ke materi yang pertama yang disampaikan oleh Abdul Gadir. Pertama-tama saya akan menyampaikan materi tentang overview of gravimetry. Pertama yaitu definisi dari gravimetri. Gravimetri dalam ilmu kimia merupakan salah satu metode kimia analitik untuk menentukan kuantitas suatu zat atau komponen yang telah diketahui dengan cara mengukur berat komponen dalam keadaan murni setelah melalui proses pemisahan. Ada juga menggunakan massa sebagai sinyal. Misalkan, Anda ingin menentukan total padatan tersuspensi dalam air yang dilepaskan dari fasilitas pengolahan limbah. Padatan tersuspensi adalah zat padat yang belum mengendap dari matriks larutannya. Analisnya mudah, Anda mengumpulkan sampel dan melewatkannya melalui filter yang telah ditimbang sebelumnya, yang menahan padatan tersuspensi setelah mengeringkan untuk menghilangkan sisa kelembapan. Anda menimbang filter. Perbedaan antara massa asli filter dan massa akhir memberikan massa padatan tersuspensi. Kami menyebutnya analis langsung karena analit itu sendiri adalah objek yang ditimbang. Bagaimana jika analitnya adalah ion berair seperti Pb2+? Dalam hal ini, kita tidak dapat mengisolasi analit dengan penyaringan karena Pb2+ terlarut dalam matriks larutan. Namun, kita masih dapat mengukur massa analit dengan mengubahnya secara kimiawi menjadi bentuk padat. Jika kita menangguhkannya sepasang elektroda PT dalam larutan kita dan menerapkan potensi positif yang cukup di antara mereka untuk waktu yang cukup lama, kita dapat memaksa reaksi Pb2+ Aq plus 4H2O plus Pb2O2 plus H2 plus 2H3O untuk mencapai penyelesaian. Jika menimbang anoda PT sebelum dan sesudah penerapan potensial, perbedaan dalam dua pengukuran memberikan massa PbO2 dan dari stoikiometri reaksi massa Pb2+. Ini juga merupakan analis langsung karena bahan yang ditimbang mengandung analit. Kadang-kadang lebih mudah untuk menghilangkan analit dan menggunakan perubahan massa sebagai sinyal analit. Massa awal termasuk air, sedangkan massa akhir diukur setelah menghilangkan air. Kita juga dapat menentukan analis secara tidak langsung tanpa pernah ditimbang. Sekali lagi seperti halnya penentuan Pb2+ sebagai PbO2, kita ambil memanfaatkan bahan kimia analit. Ringkasnya, kita dapat menentukan analit secara gravimetri dengan menentukan masanya secara langsung atau massa senyawa yang mengandung analit. Atau kita dapat menentukan analit secara tidak langsung dengan mengukur perubahan massa karena kehilangan atau massa senyawa yang terbentuk sebagai hasil reaksi yang melibatkan analit. Jenis metode gravimetri. Massa endapan, kami menyebutnya metode gravimetri pengendapan. Penentuan tidak langsung PO33- dengan mengendapkan Hg2Cl2 adalah contoh yang representatif seperti halnya penentuan langsung Cl dengan mengendapkan AgCl. Dalam elektrogravimetri, analit dikendapkan sebagai film padat pada satu elektroda di sel elektrokimia. Oksidasi Pb2+ dan pengendapannya sebagai PbO2 pada anoda PT adalah salah satu contoh elektrogravimetri. Reduksi juga dapat digunakan dalam elektrogravimetri. Elektrode posisi Cu pada katoda PT misalnya memberikan analis langsung untuk Cu2+. Ketika energi panas atau kimia digunakan untuk menghilangkan spesies yang mudah menguap, kami menyebutnya metode gravimetri penguapan. Dalam menentukan kadar air makanan, energi panas menguapkan H2O. Jumlah karbon dalam senyawa organik dapat ditentukan dengan menggunakan energi kimia pembakaran untuk mengubah C menjadi CO2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Korina Zara. Saya dari kelompok gravimetri ingin menjelaskan tentang konservasi massa. Analis gravimetri yang akurat mensyaratkan bahwa massa analit yang ada dalam sampel sebanding dengan massa atau perubahan massa yang berfungsi sebagai sampel analitik. Dengan demikian, untuk analis Pb2+ dan PO33- yang telah dijelaskan sebelumnya dapat dituliskan persamaan konservasi berikut. Mol Pb2+ sama dengan mol Pb
O2. Mol PO33- sama dengan mol Hg2Cl2. Menghapus analit dari metrik dengan filtrasi atau ekstraksi harus lengkap. Massa analit selalu dapat ditemukan dari sinyal analitik. Penentuan padatan arus suspensi kita tahu. Itu massa akhir filter dikurang massa awal filter sama dengan gas padatan arus suspensi. Sedangkan penentuan kadar air yang kita miliki itu massa awal sampel dikurang massa akhir sampel sama dengan gas H2O. Terus kata spesifik atau termasuk contoh metode gravimetri individu. Mengapa keakraban dengan gravimetri masih penting? Karena gravimetri adalah satu dari sedikit teknik yang pengukurannya hanya memerlukan satuan besar SI seperti massa, mol, dan konstanta tertentu. Memperkirakan komposisi bahan-bahan ini sering melibatkan analisis gravimetri. Sekian materi yang saya jelaskan, kiranya kurang atau lebih mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua yaitu materi 8B yaitu gravimetri presipitasi. Gravimetri pengendapan didasarkan pada pembentukan senyawa yang tidak larut setelah penambahan reagen pengendapan atau pengendapan ke dalam larutan analit. Pada sebagai besar, metode endapan adalah produk dari reaksi metatetis sederhana antara analit dan endapan. Namun, setiap reaksi yang menghasilkan endapan berpotensi dapat berfungsi sebagai metode gravimetri. Sebagian besar metode gravimetri presipitasi dikembangkan pada abad ke-19 sebagai sarana untuk menganalisis biji. Banyak dari metode ini terus berfungsi sebagai metode analis standar. Yang pertama yaitu teori dan praktek. Analis gravimetri presipitasi harus memiliki beberapa atribut penting. Pertama, endapan harus memiliki kelarutan rendah, kemudian tinggi, dan komposisi yang diketahui jika massanya secara akurat mencerminkan massa analit. Yang kedua yaitu endapan harus dalam bentuk yang mudah dipisahkan dari campuran reaksi detail teoritis dan eksperimental dari gravimetri presipitasi. Diulas dalam bagian ini. Pertimbangan kelarutan di permukaan metode gravimetri presipitasi yang akurat, sehingga kelarutan endapan menjadi minimal. Banyak teknik analis total dalam mengarahkan dilakukan dengan akurasi lebih dari 0,1% untuk mendapatkan level inakurasi endapan disosialisasi harus mencapai setidaknya 99,9% dari analit. Oleh memperluas pernyataan ini menjadi 99,99%, kami memastikan bahwa akurasi tidak dibatasi. Yang kedua yaitu kelarutan endapan. Kerugian kelarutan diminimalkan dengan hati-hati mengontrol komposisi larutan di mana endapan terbentuk. Yang kedua yaitu mengontrol ukuran partikel. Setelah pengendapan dan pencernaan, endapan harus dipisahkan dari larutan supernatan dan dibebaskan dari kotoran yang tersisa, termasuk sisa pelarut. Yang ketiga yaitu menyaring endapan. Setelah pengendapan dan pencernaan selesai, endapan dipisahkan dari
larutan dengan penyaring menggunakan kertas saring atau wadah penyaring. Media penyaringan yang paling umum adalah kertas saring berbahan dasar selulosa, diklasifikasi menurut kecepatan penyaringannya, ukurannya, dan kadar abu saat penyalaan. Yang keempat yaitu membilas endapan. Penyaringan menghilangkan sebagai besar larutan supranatan. Sisa jejak supernatan bagaimanapun harus dihilangkan untuk menghindari sumber determinasi kesalahan. Membilas endapan untuk menghilangkan bahan sisa ini harus dilakukan hati-hati untuk menghindari kerugian yang signifikan dari endapan. Yang kelima yaitu mengeringkan endapan. Terakhir, setelah memisahkan endapan dari supertantannya, larutan endapan dikeringkan untuk menghilangkan sisa-sisa larutan bilas dari kotoran yang mudah menguap. Suhu dan metode pengeringannya bergantung pada metode penyaringan dan bentuk kimia endapan yang diinginkan. Suhu 110 derajat Celcius biasanya cukup untuk menghilangkan air dan kotoran lainnya untuk menguap. Komposisi endapan akhir. Aplikasi kuantitatif previtasi gravimetri yang didasarkan pada kekekalan massa mensyaratkan pengendapan akhir memiliki komposisi yang terdeteksi dengan baik. Endapan yang mengandung ion volatil atau substansi jumlah air terhidrasi biasanya dikeringkan pada suhu yang cukup untuk sepenuhnya menghilangkan spesies yang mudah menguap. Misalnya, satu standar metode gravimetri untuk penentuan magnesium melibatkan partisipasi dari MgNH4PO4 6H2O. Sayangnya, endapan ini sulit mengering di bawah suhu tanpa kehilangan jumlah air terhindari dari amonia yang telah konsisten. 8b.3 Penerapan kualitatif gravimetri presipitasi juga dapat ditetapkan untuk identifikasi anorganik dan analit organik. Memerlukan pengukuran kuantitatif, sinyal analitik hanyalah pengamatan bahwa endapan telah terbentuk. Meskipun aplikasi kualitatif gravimetri presipitasi sebagian besar telah digantikan oleh spektroskopi, metode analisis, mereka terus menemukan aplikasi di tempat pengujian keberadaan analit tertentu. 8b.4 Mengevaluasi gravimetri pengendapan. Skala operasi. Skala operasi untuk gravimetri presipitasi diatur sensitivitas, timbangan, dan ketersediaan sampel. Untuk mencapai akurasi kurang lebih 0,1% menggunakan timbangan analitik dengan sensitivitas kurang lebih 0,1 mg. Endapan harus memiliki berat minimal 100 mg. Akibatnya, gravimetri presipitasi biasanya terbatas pada analit mayor atau minor dan sampel makro atau meso. Analisis analit tingkat jejak atau sampel mikro biasanya membutuhkan neraca mikroanalitik. Ketetapan. Untuk sampel makro sampai utama, kesalahan relatif 0,1 sampai 0,2% secara rutin tercapai. Keterbatasan utama adalah kehilangan kelarutan, pengotor dalam endapan, dan hilangnya endapan selama penanganan. Bila sulit mendapatkan endapan bebas dari pengotor, hubungan empiris antara massa endapan dan massa analit dapat ditentukan dengan standarisasi yang sesuai. Presesi relatif dari gravimetri presipitasi bergantung pada jumlah sampel dan endapan yang terlibat. Untuk jumlah sampel yang lebih kecil atau endapan, presisi relatif 1 sampai 2 ppt diperoleh secara rutin. Kepekaan. Untuk metode gravimetri presipitasi apapun, kita dapat menulis sebagai berikut persamaan umum yang menghubungkan sinyal gram endapan dengan jumlah absolut dari analit dalam sampel. Gram endapan sama dengan K dikali gram analit. Di mana K sensitivitas metode ditentukan oleh stoikiometri antara endapan dan analit. Misalnya penentuan Fe sebagai Fe2O3. Menggunakan konservasi massa untuk Fe, kita menulis 2 kali mol Fe2O3 sama dengan mol Fe. Mengubah mol menjadi gram dan menyusun ulang menghasilkan persamaan dalam bentuk
seperti yang dapat dilihat dari persamaan. Cara yang paling jelas adalah dengan meningkatkan rasio massa molar endapan untuk yang analit. Dengan kata lain, diinginkan untuk membentuk endapan. Cara yang kurang jelas untuk meningkatkan kalibrasi sensitivitas ditunjukkan oleh suku 1/2 dalam persamaan, yang menjelaskan stoikiometri antara analit dan endapan. Sensitivitas juga dapat ditingkatkan dengan membentuk endapan yang mengandung lebih sedikit unit analit. Selektivitas. Karena sifat kimiawi dari proses pengendapan biasanya tidak selektif untuk analit tunggal. Misalnya, perak bukanlah pilihan pengendap klorida karena juga membentuk endapan dengan bromida dan iodida. Konsekuensinya, interferensi seringkali menjadi masalah serius yang harus diperhatikan jika hasil yang akurat akan diperoleh. Waktu, biaya, dan peralatan. Prosedur gravimetri presipitasi membutuhkan waktu yang intensif dan jarang praktis saat menganalisis sejumlah besar sampel. Namun, sejak banyak dari waktu yang diinvestasikan dalam gravimetri presipitasi tidak memerlukan pengawasan langsung dari seorang analis. Ini mungkin menjadi alternatif praktis ketika bekerja dengan hanya beberapa sampel. Kebutuhan peralatan sedikit, yaitu gelas, perangkat penyaringan, oven atau pembakar, dan timbangan. Tidak mahal, tersedia secara rutin di sebagian besar laboratorium dan mudah dirawat. Nah, jadi saya akan menjelaskan materi tentang volatisasi gravimetri dalam gravimetri. Jadi yang pertama, 8C gravimetri volatisasi. Gravimetri adalah menguraikan sampel padat secara termal atau kimiawi. Produk volatil dari reaksi dekomposisi dapat dijebak dan ditimbang untuk memberikan informasi kuantitatif. Sebagai alternatif, residu yang tersisa saat dekomposisi selesai dapat ditimbang. Dalam termogravimetri, yang merupakan salah satu bentuk gravimetri volatisasi, massa sampel terus dipantau sementara suhu yang diterapkan perlahan dinaikkan. Termogravimetri produk dari dekomposisi termal dapat disimpulkan oleh memantau massa sampel sebagai fungsi suhu yang diterapkan. Nah, jadi hilangnya gas yang mudah menguap pada dekomposisi termal ditunjukkan dengan langkah di termogram, seperti ditunjukkan pada contoh 8.4. Perubahan massa dapat pada setiap langkah dalam termogram dapat digunakan untuk mengidentifikasi spesies yang mudah menguap dan residu padat. Termogram pada gambar 8.9 menunjukkan perubahan massa untuk sampel kalsium oksalat monohidrat atau CaC2O4.H2O. Sampel asli ditimbang 24,60 mg dan dipanaskan dari suhu kamar hingga 1000 derajat Celcius dengan laju 5 derajat Celcius min. Berikut perubahan massa dan rentang suhu yang sesuai diamati. Kehilangan 3,03 mg dari 100 sampai 250 derajat Celcius. Yang kedua, kehilangan 4,72 mg dari 400 sampai 500 derajat Celcius. Yang ketiga, kehilangan 7,41 mg dari 700 sampai 850 derajat Celcius. Nah, setelah menunjukkan hilangnya CO2, residu terakhir adalah CaO. Setelah produk dekomposisi termal ditentukan, prosedur analitik dapat dikembangkan. Misalnya termogram pada gambar 8.9 menunjukkan bahwa endapan CaC2O4.H2O harus dipanaskan pada suhu di atas 250 derajat Celcius. Tetapi di bawah 400 derajat Celcius, jika ingin diisolasi sebagai CaC2O4, sebagai alternatifnya dengan memanaskan sampel hingga 1000 derajat Celcius. Endapan dapat diisolasi dengan CaO. Mengetahui identitas dari produk volatisasi juga memungkinkan untuk merancang metode analitik, mana satu atau lebih gas terperangkap. Jadi, sampel CaC2O4.H2O bisa dianalisis dengan memanaskan hingga 1000 derajat Celcius dan melewatkan gas yang menguap melalui perangkap. Dekomposisi suhu konstan atau pembakaran diikuti dengan penjebakan dan menimbang gas yang mudah menguap, membutuhkan peralatan yang lebih khusus. Dekomposisi sampel dilakukan dalam wadah tertutup
dan diuapkan gas dibawa oleh aliran gas pembersih melalui satu atau lebih penyerap selektif perangkap. Dalam analisis termografimetri, sampel ditempatkan dalam penimbangan kecil, perahu yang melekat pada satu lengan keseimbangan elektromagnetik yang dirancang khusus dan ditempatkan di dalam tanur listrik. Suhu tungku listrik adalah perlahan meningkat pada kecepatan tetap beberapa derajat per menit dan sampelnya berat dipantau. Nah, yang kedua, aplikasi kuantitatif. Analisis anorganik menentukan kadar abu anorganik bahan organik seperti polimer dan kertas. Merupakan contoh grafimetri volatisasi langsung dianalisis. Sampel ditimbang, ditempatkan dalam wadah yang sesuai dan organik material dihilangkan dengan hati-hati melalui pembakaran. Wadah yang mengandung residu adalah kemudian dimanaskan hingga berat konstan menggunakan kompor atau oven. Nah, contoh lain dari grafimetri volatisasi adalah penentuan zat terlarut padatan dalam air dan air limbah. Dalam metode ini, sampel air dipindahkan ke cawan yang ditimbang dan dikeringkan hingga berat konstan pada suhu 103-105 derajat Celcius. Atau pada 180 derajat Celcius, sampel yang dikeringkan pada suhu yang lebih rendah menahan air yang tersumbat dan kehilangan beberapa karbonat sebagai CO2. Kehilangan bahan organik bagaimanapun adalah minimal. Pada yang lebih tinggi suhu residu bebas dari air yang tersumbat, tetapi kehilangan karbonat lebih besar. Selain itu, beberapa klorida nitrat dan bahan organik hilang dekomposisi termal. Residu yang tersisa setelah pengeringan pada kedua temperatur residunya bebas dari air yang tersumbat. Masuk ke dalam materi grafimetri partikulat. Metode grafimetri yang didasarkan pada reaksi pengendapan atau penguapan mengharuskan analit atau beberapa spesies lain dalam sampel berpartisipasi dalam reaksi kimia menghasilkan perubahan keadaan fisik. Sebagai contoh, dalam grafimetri pengendapan langsung, analit yang dapat larut diubah menjadi bentuk yang tidak larut yang mengendap dari lautan. Namun, dalam beberapa situasi, analit sudah ada dalam bentuk yang mungkin mudah dipisahkan dari matriks cair, gas, atau padat. Ketika pemisahan seperti itu memungkinkan, masa analit dapat langsung ditentukan dengan timbangan yang sesuai. Pada bagian aplikasi grafimetri partikulat dibahas secara singkat. Teori dan praktik. Dua pendekatan telah digunakan untuk memisahkan analit dari matriksnya dalam grafimetri partikulat. Pendekatan yang paling umum adalah filtrasi, di mana partikulat dapat dipisahkan dari matriks, gas, cairan, atau padatannya. Pendekatan kedua menggunakan ekstraksi cair atau fase padat. Yang pertama itu filtrasi. Sampel cairan yang disaring dengan menarik cairan melalui media penyaringan yang sesuai media penyaringan, baik secara gravitasi atau dengan menerapkan hisap dari pompa vakum atau aspirator. Pilihan media penyaringan ditentukan terutama oleh ukuran partikel padat dan matriks sampel. Filter dibuat dari berbagai bahan, termasuk serat selulosa, serat kaca, selulosa nitrat, dan politerat-lioretilen atau PTFE. Filter serat selulosa biasa disebut dengan kertas sari, memiliki ukuran pori-pori dari 30 ppm hingga 2-3 ppm. Filter serat kaca dibuat dari kaca borosilikat yang lembar secara kimiawi memiliki ukuran pori-pori 2,5 ppm hingga 0,3 ppm. Filter membran yang terbuat dari berbagai bahan termasuk selulosa nitrat PFE tersedia dari pori dari ukuran dari 5,0 ppm hingga 0,1 ppm. Ekstraksi. Penyaringan membatasi gravitas. Yang kedua, ekstraksi penyaringan membatasi grafimetri partikulat pada analit partikulat padat yang mudah dipisahkan dari matriksnya. Grafimetri partikulat dapat diperluas ke analit fase gas, zat terlarut, dan padatan yang tidak dapat disaring dengan baik jika analit dapat diekstraksi dari matriksnya dengan pelarut yang sesuai. Setelah ekstraksi, pelarut dapat diuapkan dan massa analit yang diekstraksi ditentukan. Sebagai alternatif itu, analit dapat ditentukan secara tidak langsung dengan mengukur perubahan massa sampel setelah mengekstraksi analit. Aplikasi kuantitatif. Aplikasi kuantitatif grafimetri partikulat umumnya ditemui dalam analis lingkungan sampel air, udara, dan tanah. Analis padatan tersuspensi dalam sampel air, misalnya dilakukan dalam menyaring volume yang sesuai dari sampel yang tercampur dengan baik melalui filter serat kaca dan
mengeringkan filter hingga berat konstan pada suhu 103-105 derajat Celcius. Pengujian mikrobiologi air juga dilakukan dengan gravimetri partikulat. Sebagai contoh, dalam analisa bakteri coliform, volume sampel yang sesuai dilewatkan melalui filter membran 0,45 pm yang disterilkan. Filter kemudian ditempelkan di atas bantalan penyerap yang disterilkan yang jenuh dengan media kultur diinkubasi untuk 22-24 jam pada suhu 35 kurang lebih 0,5 derajat Celcius. Bakteri coliform diidentifikasi dengan adanya individu koloni bakteri yang terbentuk selama masa inkubasi. Seperti halnya aplikasi kuantitatif gravimetri presentasi, sinyal dalam hal ini adalah pengamatan visual dan bukan pengukuran massa. Mengevaluasi gravimetri partikulat, skala operasi dan batas deteksi untuk gravimetri partikulat dapat diperluas melebihi metode gravimetri lainnya dengan meningkatkan ukuran sampel yang diambil untuk analisis. Hal ini biasanya tidak mungkin dilakukan pada metode gravimetri lainnya karena sulitnya memanipulasi sampel yang lebih besar melalui setiap langkah analisis. Namun, dengan gravimetri partikulat, bagian dari sampel yang bukan analit dihilangkan saat penyaringan atau ekstraksi. Akibatnya, gravimetri partikulat mudah diperluas ke analis tingkat jejak analit, kecuali untuk metode yang mengandalkan timbangan mikrokristal kuarsa. Partikulat gravimetri menggunakan timbangan yang sama dengan metode gravimetri lainnya dan mampu mencapai tingkat akurasi dan presisi yang sama. Karena gravimetri partikulat didefinisikan dalam hal yang massa partikel itu sendiri. Sensitivitas analisis diberikan oleh sensitivitas timbangan. Selektivitas di sisi lain ditentukan oleh ukuran pori-pori, filter atau sifat-sifat fase ekstraksi. Metode gravimetri partikulat berdasarkan filtrasi umumnya lebih hemat waktu. Sekian materi yang kami sampaikan, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Kami akhiri. Wassalamualaikum